Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas 4 permintaan penduduk neraka, dan itu semua dituangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja permintaan-permintaan penduduk neraka ketika Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah memasukkan manusia ke dalam surga dan sebagian mereka ke dalam neraka, ji'a bil mauti, maka kematian akan didatangkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu akan dibentuk seperti kambing gibas, kemudian akan disembelih di antara surga dan neraka. Artinya sejak itu tidak ada kematian, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim penyeru kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mauta lakum, wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kemudian penyeru ini datang kepada neraka dan mengatakan, ya ahlan nar la mauta lakum, wahai penduduk neraka, tidak ada juga kematian kepada kalian. Maka ketika tidak ada kematian, maknanya kedua penduduk ini akan dikekalkan selamanya, baik penduduk neraka ataupun penduduk surga. Lah disinilah kemudian penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka dan sudah ditakdirkan dikekalkan di dalamnya, maka ada 4 permintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja permintaan mereka? Yang pertama dituangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan permintaan mereka dan mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana, ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Kemana? Maksudnya dikembalikan ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia kemudian kembali ke kafiran, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Dari sini kita tahu bahwa penduduk neraka itu menyesal semenyesal-menyesalnya kepada Allah azza wa jalla, dan mereka berjanji kalau mereka keluar dari neraka dan dikembalikan ke dunia, maka mereka akan berbuat baik, dan kalau mereka kembali kepada kekafiran mereka menyatakan diri, maka kami termasuk orang-orang zalim. Tapi apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, qala sa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di neraka dengan cara hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepada penduduk neraka bahwa
ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia dan berjanji mereka akan berbuat baik, Allah katakan ikhsa'u fiha, tidak perlu, sudah kalian diam saja dengan cara hina di neraka ini dan jangan pernah kalian berbicara lagi denganku. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak menulis hadis Nabi SAW. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah banyak menghafal, sehingga tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hafalan hadisnya melebihi Abu Hurairah. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn As ini banyak mencatat. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an? Allah tidak mau mengajak bicara kepada manusia 2 kali lipat umur dunia. 2 kali lipat umur dunia, Allah tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Padahal satu hari kehidupan dunia ini sama dengan 1000 tahun kehidupan akhirat. Inna yauman, atau satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari kehidupan akhirat ini bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau seandainya 2 kali umur dunia, sudah kebayang tuh berapa ribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Ini sebuah kinayah bahwa orang-orang kafir yang dikekalkan di neraka itu selamanya tidak akan mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Mereka akan tetap diam di situ. Lah ketika penuh neraka itu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan permintaan mereka, mulailah mereka melirik kepada malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat penjaga penuh neraka. Karena Allah tidak kabulkan permintaan mereka, maka mereka melirik kepada siapa? Malaikat Malik. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran juga, surah Az-Zukhruf ayat 77, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan penuh neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka dan tidak ada kematian. Jadi permintaan yang kedua, ketika mereka entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka diazab oleh Allah azza wa jalla dalam neraka itu, mereka tidak tahan. Sehingga karena tidak tahan itulah mereka minta agar supaya mati saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan kalian akan tetap tinggal di neraka selamanya. Subhanallah, ya. Kemudian dikatakan, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarahum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran ketika di dunia kepada kalian, tetapi kebanyakan di antara kalian benci dengan kebenaran itu. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Ketika kemudian mereka tidak bisa meminta kepada malaikat Malik, mulailah mereka melirik kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain. Dan itu digambarkan dalam surah Ghafir ayat 49-nya. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, wahai para penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Karena mereka sudah tidak tahan.
Entah mereka beribu-ribu tahun mereka diazab di situ, mereka minta 1 hari untuk istirahat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Pertama, mereka minta keluar dari neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan dan Allah katakan kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian mereka meminta kepada Malik, penjaga neraka, agar diwafatkan saja, minta kepada Allah agar kami diwafatkan saja. Tapi malaikat Malik mengatakan tidak, kalian tidak akan diwafatkan, kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mulailah mereka minta keringanan. Ya sudah, kalau tidak bisa diwafatkan, 1 hari saja, kami ingin istirahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ketika permintaan itu tidak berguna bagi mereka, enggak ada gunanya. Barulah kemudian penghuni neraka itu mulai melirik pada penduduk surga. Ketika meminta kepada Allah ditolak, meminta kepada malaikat Malik ditolak, meminta kepada penjaga-penjaga jahanam ditolak, mulailah mereka melirik kepada penduduk surga. Karena neraka dan surga itu ada jendela, di mana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka, begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullah 'ala zalimin. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ketika dalam surah Al-A'raf ayat ke-44, dan ketika penduduk surga itu menyeru kepada penduduk neraka, sungguh kami, kata penduduk surga, sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami dengan kebenaran. Apakah kalian juga sama mendapatkan janji Allah kepada kalian? Peneraka mengatakan ya. Maka datanglah penyeru di antara mereka dan mengatakan kepada peneraka, sungguh Allah telah melaknat orang-orang yang zalim. Pada Al-A'rafnya ayat 50-nya Allah katakan, dan peneraka pun menyeru kepada penduduk surga. Apa seruannya? An afidu alaina minal ma, tolonglah berikan kepada kami setetes air yang kalian minum. Au mimma razaqakumullah, atau mungkin makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf, Allah telah haramkan keduanya, maksudnya makanan kami dan minuman kami, kepada orang-orang kafir. Penduduk surga pun menolak permintaan penduduk neraka. Padahal ayat ini umum. Bisa saja yang meminta air itu bapak kepada anaknya, mungkin bapaknya di neraka, anaknya di surga. Atau mungkin suaminya di neraka, istrinya di surga. Atau mungkin anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Mungkin sesama keluarga mereka meminta. Mungkin seorang ayah minta kepada anak yang ada di surga, nak, mintalah setetes air yang Allah berikan kepadamu, atau makanan yang Allah rizkikan kepadamu. Tetapi semua penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya kepada orang-orang kafir. Ketika itu sudah tidak ada jalan kenikmatan lagi. Allah tolak permintaannya, malaikat Malik tolak permintaannya, para penjaga jahanam tolak juga permintaannya, penduduk surga pun ikut menolak permintaan penduduk neraka. Di sini terjadi penyesalan hebat penduduk neraka, karena keinginan mereka tidak dipenuhi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an telah meringkas
Apa penyebab penyesalan sehingga mereka meminta 4 permintaan dan ditolak semuanya? Yang pertama, karena dahulu penduduk neraka ini ketika di dunia mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu, maksudnya di dunia, kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulnya. Tapi mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka rasakan penyesalan sekarang di neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Fatir ayat 36-nya dan 37-nya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika nazzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan azabnya. Demikianlah kami balas setiap orang yang kufur. Mereka pun berteriak-teriak di neraka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Manfaat kalimat ya Rabbana? Tidak manfaat, karena kalimat ini hanya manfaat di dunia, ikhwan. Kalau kita di dunia katakan ya Rabbana, manfaat bagi kita. Tapi ucapan ya Rabbana di akhirat itu tidak ada manfaatnya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu di dunia. Lihat, mereka mengatakan menyesal. Pertama, mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka menyesal karena mereka tidak beramal saleh sebagaimana yang mereka pikirkan di akhirat. Kenapa aku dulu tidak beramal saleh? Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah jawab tuh benar-benar neraka itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang punya pikiran? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab peringatan kepada orang-orang yang berusia 60 tahun, dari 40 sampai 60 tahun. Jadi Imam Bukhari itu membawakan ayat ini, kemudian memberikan judul atau bab dalam sahihnya tentang tidak ada uzur bagi orang-orang yang berusia 60 tahun untuk tidak bertobat. Artinya kalau di usia 40 tahun sampai 60 tahun kok tidak bertobat, berarti setelah tidak akan dapat taufik. Gitu maksudnya. Kalau orang sudah 40 tahun sampai 60 tahun tidak juga bertobat kepada Allah, maka akan susah dapat taufik setelahnya. Karena di sini Allah singgung kepada peneraka, bukankah aku telah berikan usia panjang? Maksudnya 40 sampai 60 tahun gitu maksudnya. Kalau dalam rentan umur begini tidak berubah juga, subhanallah, orang itu susah akan dapat taufik. Kenapa? Ulama menjelaskan, karena usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata nikmat Allah itu sudah Allah berikan hampir secara keseluruhan. Rata-rata usia 40 sampai 60 tahun sudah berumah tangga, sudah punya anak, sebagian mereka sudah punya cucu, sebagian mereka sudah punya pekerjaan yang mungkin mapan, dan akal pun sudah sehat. Makanya Nabi itu diutus tidak di usia
25 atau 30 tahun, tidak, tapi di usia 40 tahun, karena disitulah akal manusia sehat-sehatnya. Makanya sering saya katakan, dari segi mengkonsumsi makanan saja di usia 40 tahun ke atas itu, makan itu bukan pakai mulut, tapi pakai akal. Bukan pakai mulut kan, bukan pakai akal. Kalau pakai mulut mungkin di usia 20 tahun pakai mulut, mau sate 100 tusuk pun main hantam saja. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, pakai akal dia makannya. Ini tidak bisa dimakan, ini gula naik nih, nggak bisa makan ini, kolesterol naik, nggak bisa makan ini, asam urat naik, akalnya main. Dan itu tidak haram, tidak ada masalah, karena untuk kebaikan kan. Tapi dari situ kita tahu bahwa dari segi makanan saja sudah dikurangi nikmat tuh. Nikmat kita itu sudah dikurangi, tenaga sudah mulai berkurang, syahwat sudah mulai berkurang, makanan juga sudah mulai berkurang, macam-macam sudah mulai berkurang. Lah kalau seandainya tanda-tanda kurangnya nikmat itu dia menyadarkan dia, kapan lagi dia sadar, gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di usia 40 tahun sampai 60 tahun itu, sadar enggak kamu tuh? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kami melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya seraya berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Terkadang manusia kalau hanya diceritakan neraka di dunia itu tidak yakin. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mendengar ataupun membaca bagaimana ngerinya neraka. Orang yang masuk neraka, mereka diberikan pakaian dari neraka, makanan dari zakum, mereka akan diborgol, mereka akan dikejar-kejar neraka, mereka akan dikelupas-kelupaskan kulit mereka. Itu kita sering dengar di dunia. Tapi sebagian kita nampaknya yakin tidak yakin. Tetapi di akhirat, ketika betul-betul Allah mengatakan waji'a bi jahannam, Allah datangkan neraka jahanam, dan mereka melihat nerakanya, mendengar suaranya, apa yang terjadi? Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apakah harus melihat neraka dulu baru beramal saleh? Apa seperti itu? Ya mustahil lah kan gitu. Karena kalau kita diperlihatkan neraka, maknanya tidak ada amal soleh lagi. Karena amal soleh itu hanya dilakukan di dunia. Kalau sudah melihat neraka, maknanya sudah tidak di dunia lagi. Mustahil orang itu kembali ke dunia. Makanya kemudian terjadi penyesalan di sini. Dan mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh, kami sudah yakin sekarang. Lah ketika di dunia kalian tidak yakin, setelah melihat neraka tiba-tiba yakin, disinilah ujian keimanan seseorang. Makanya ada seorang sahabat yang dijuluki sebagai ghasilul malaika. Sahabat ini dimandi besarkan malaikat, namanya Handalah. Kenapa Handalah dimandi besarkan malaikat? Karena saat dia mati syahid, dia sedang junub. Dia tidak sempat mandi junub, setelah melakukan hubungan dengan istrinya langsung perang. Kemudian Allah takdirkan mati syahid, maka malaikat dari mana-mana datang kemudian memandikan jenazahnya. Makanya Handalah itu dijuluki ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan malaikat. Semasa hidupnya Handalah ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengeluh dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku loh kalau hadir di majlis taklimnya Nabi, kemudian Nabi menceritakan neraka,
Kemudian Nabi menceritakan sorga, rasanya sorga neraka itu ada di pelupuk mataku katanya, seolah-olah nyata di depanku. Tapi ketika kami keluar dari pengajian Nabi, dari taklim Nabi, kami sibuk pula dengan keluarga, sibuk pula dengan pekerjaan, rasanya neraka dan sorga itu bagaikan hayalan, hanya dongeng-dongengan saja. Apa saya ini munafik wahai Abu Bakar? Kan begitu, itu yang kita rasakan juga kan. Antum kalau hadir di majelis ta'lim saya cerita neraka, kayaknya neraka itu betul ada. Tapi kalau sudah keluar, ya biasa saja, seolah-olah tidak yakin dengan neraka. Ya masih ghibah, masih dusta, masih curang, masih ini, masih itu. Kalau di majelis ta'lim yakin ada neraka itu, kalau sudah keluar tuh tidak yakin itu, karena masih maksiat di luar. Jadi Handalah ini mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, apakah sikap saya ini termasuk sifat munafik wahai Abu Bakar? Kalau di majelis Nabi, Nabi cerita neraka surga, rasanya surga neraka ada di pelupuk mataku. Kalau sudah keluar rasanya neraka itu hanya dongeng-dongeng saja. Abu Bakar mengatakan, ya Handalah, rasa-rasanya apa yang kau rasakan sama pula dengan yang aku rasakan katanya. Kalau gitu kita datang kepada Nabi. Dua-duanya datang kepada Nabi menceritakan, Rasul, kami berdua kalau duduk di majelis ta'limu mendengar kau cerita neraka dan sorga, seolah-olah sorga neraka ada di pelupuk kami berdua. Tapi ketika kami keluar dari pengajianmu, seolah-olah sorga neraka itu hanya dongengan belaka. Apa kami dua termasuk orang munafik wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Handalah, menasihati, ya Handalah, tidak, walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Itu bukan munafik. Tapi ingat wahai Handalah, bisa saja perkara itu menuju ke sana. Maka saya nasihatkan kepadamu, walakin sa'atan sa'ah. Kau boleh bekerja sesaat, tapi kau juga harus hadir di majlisku sesaat. Kau boleh sibuk dengan dunia, tapi juga luangkan waktumu untuk akhirat. Ya. Maknanya apa? Hadir di majelis taklim itu perlu gitu. Karena hanya majelis taklimlah yang bisa meluruskan kehidupan kita di luar sana. Siapa lagi mau nasihati antum kalau sudah di luar, ikhwan? Hanya orang-orang yang hadir di majelis taklim baru teringatkan, oh ada neraka, ada surga, ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi mengarahkan, kau tidak munafik, tapi ingat, satu saat kau boleh sibuk dengan dunia, tapi saat yang lain sibukkan dengan akhirat. Hadir di majelis taklim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah-nya ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun orang-orang yang diberikan kepada mereka catatannya dari sebelah kirinya, maksudnya orang-orang kafir, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikanlah kepadaku catatan-catatan ini. Kenapa? Karena dia tahu isinya keburukan dia semuanya. Dia baru menyesal bahwa seluruh isi catatan selama di dunia itu tidak ada yang baik. Makanya kalau bisa dilempar saja catatan itu, tapi kan tidak bisa. Dia harus tetap mengambilnya, tanda bahwa dia termasuk orang kafir. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Naba'nya, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi pasir saja, aku jadi tanah saja, supaya aku tidak dihisab dan tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semua mustahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi orang-orang kafir yang saya ceritakan di sini. Orang-orang yang beriman saja, mereka pun akan menyesal karena kekurangan mereka beramal soleh di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW suatu hari dia lewat di sebuah kuburan, kemudian Nabi SAW mengatakan, man sahib hadzal qabri, siapa pemilik kuburan ini? Maka para sahabat yang lain mengatakan, fulan ibn fulan, itu kuburannya fulan bin fulan wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, raq'atani ahabba ila hadha min baqiyati dunyakum. Kata Nabi SAW, 2 rakaat
yang ia lakukan kalau seandainya dia bisa sholat dalam kuburan itu 2 rakaat itu lebih dicintai daripada dunia yang kalian miliki semuanya. Jadi kalau seandainya penduduk kuburan itu mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan 2 rakaat saja sholat sunnah, itu jauh lebih baik daripada 1 dunia dan kenikmatannya. Karena itu yang diperlukan mereka. Apalagi coba, yang diperlukan mereka hanya itu saja, amalan soleh. Makanya dalam hadis yang lain, rak'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanfuluna yaziduhuma hadha fi amalihi ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan, kemudian ditambahkan pada amalan orang ini, itu jauh lebih dia cintai dibandingkan dunia yang kalian kuasai. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang beriman saja mereka menyesal karena mereka mungkin kurang beramal banyak di dunia, sehingga mereka berangan-angan untuk bisa sholat walaupun hanya 2 rakaat sunnah dalam kuburan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim juga, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Dalam ayat yang lain, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar kami bisa bersedekah dan bisa beramal saleh. Tapi di dunia, di akhirat tidak mungkin. Jangankan lagi di akhirat, di kuburan saja tidak mungkin. Apalagi orang sudah masuk neraka, kan? Permintaan itu pasti ditolak. Kalau di dunia masih mungkin lah. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani, walan yamla'u fahu illa turab, wa yatubullahu ala man tab." Seandainya seseorang itu memiliki 1 lembah emas di dunia, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi. Mungkin? Mungkin. Ada orang bercita-cita ingin punya rumah, kan? Sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi. Allah kabulkan, Allah kabulkan, punya rumah lagi dia. Sudah punya 2 nih, ingin punya 3, Allah kabulkan, Allah kabulkan, dikasih lagi 3, dikasih lagi 4, 5, 6. Itu mungkin permintaan di dunia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhirat mana mungkin. Makanya kita lihat di dunia itu para pengusaha yang mungkin miliarder gitu ya, dulunya orang-orang susah, orang-orang miskin. Maknanya apa? Cita-cita dan permintaan mereka itu semua dikabulkan di dunia. Tapi di akhirat mungkinkah dikabulkan? Mustahil. Permintaan-permintaan di akhirat tidak mungkin dikabulkan. Makanya lihat 4 permintaan penduduk neraka yang sudah saya jelaskan di awal, semua ditolak. Mereka ingin keluar dari neraka, Allah tolak. Bahkan Allah tidak akan mengajak bicara selama 2 umur kekuasaan, umur dunia, 2 kali umur dunia lagi. Berdasarkan perkataan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka minta dimatikan, tidak mau hidup di neraka, minta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik menolaknya dan mengatakan apa? Sudah, kalian tinggal saja di neraka, ngapain minta mati-mati, katanya. Kemudian mereka meminta kepada penjaga neraka untuk 1 hari istirahat. Tapi para penjaga neraka pun sama, tidak ada istirahat bagi kalian. Oke, kalau tidak ada istirahat, mereka ingin merasakan nikmat penduduk surga, hanya makan atau minum sedikit saja yang Allah rizkikan kepada mereka. Penduduk surga pun menolak semuanya. Artinya bahwa kondisi-kondisi seperti ini, inilah penyesalan yang hakiki, yang tidak mungkin seseorang lari dari kenyataan kelak di neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Inilah diantara 4 permintaan penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan kepada mereka. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.